Mengapa real count Sirekap pada laman pemilu 2024.kpu.go.id dihentikan? Apakah ini indikasi masalah besar ada di Sirekap KPU? Apakah ini ada kaitannya dengan kehebohan melonjaknya suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang sebelumnya tampil di Sirekap? Kami akan membahasnya bersama dengan peneliti senior Perludem Heroik M. Pratama. Mas Heroik, terima kasih atas waktunya di Berita Pemilu. Menurut Mas Heroik sendiri, ini mengapa ya kok bisa tiba-tiba dihentikan? Apa yang terjadi menurut Mas Heroik? Ya, pertama kalau kita lihat penutupan penghentian grafik rekap hasil pemilu dari Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap, saya kira itu bukan suatu hal yang bagus ya, dan kami menilai itu kurang tepat. Karena sesungguhnya tujuan utama dari Sirekap sendiri kan kalau kita dengar dari awal KPU bilang bahwa tujuannya untuk transparansi, akuntabilitas, dan alat bantu. Sedangkan rekapitulasi manual itulah yang kemudian nanti menjadi rujukan hasil utamanya sesuai dengan yang diatur di dalam undang-undang. Artinya sejak awal KPU bilang bahwa rekap bentuk transparansi dan akuntabilitas. Nah kalau kemudian grafik Sirekap itu awal dari transparansi dan akuntabilitas Sirekap itu sendiri yang kemudian ditujukan menjadi tujuan utama. Meskipun kalau kita lihat data yaitu formulir C hasilnya yang di TPS kan tetap dipublikasikan. Tetapi kan publik juga pengen tahu hasil penjumlahan dari data hasil C yang kemudian diupload dan bisa diunduh di Sirekap itu jumlahnya berapa. Nah, dugaan kami ya, kenapa kemudian Sirekap data grafiknya ini ditutup? Karena salah satu yang muncul adalah polemik soal kesalahan pemindaian dan pembacaan yang kemudian ditampilkan di dalam grafik tersebut yang tidak sesuai dengan formulir C tersebut. Nah, kalau memang tidak sesuai hasil pembacaannya, ya harusnya diperbaiki, bukan kemudian ditutup. Kan KPU ada mekanisme manual untuk memperbaiki ya. Saya kira sistem ID itu sudah bisa diperbaiki secara manual. Jadi kami kira penutupan grafik dari total perolehan suara hasil pemilu untuk pemilu presiden dan pileg itu kami kira kurang tepat dan justru itu akan menimbulkan spekulasi-spekulasi baru di publik seperti itu. Iya, dan itu sudah mulai terjadi sebenarnya Mas Heroik ya, spekulasi-spekulasi ini. Karena kan seharusnya seperti yang tadi Mas Heroik katakan, Sirekap ini seharusnya bisa menjadi patokan gitu ya, atau referensi dalam mengawal rekapitulasi manual berjenjang yang selama ini dilakukan oleh KPU. Betul. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Karena publik tidak tahu rekapitulasi manual seperti apa, maka acuannya kan pada Sirekap begitu ya. Nah, Sirekapnya tuh seperti terkesan juga sekarang mengikuti rekapitulasi manual atau sebaliknya kita juga bingung, kita juga tidak tahu begitu jadinya. Ini bukannya malah diberikan penjelasan ke publik, ini malah dihilangkan. Nah, apa yang harus KPU lakukan sih Mas sekarang ini? Ya betul Mbak Maria, saya kira saya sepakat sekali apa yang disampaikan Mbak Maria tadi, bahwa kalau di penghitungan di TPS, publik kan itu bisa menyaksikan langsung proses penghitungan suaranya. Tetapi kalau kemudian rekap di kecamatan, kabupaten, kota, nah Sirekap ini menjadi tools, alat kontrol bagi publik untuk mengecek proses hasil rekapitulasi dan mengecek di TPS-nya ini sesuai gak nih rekap berjenjang di kecamatannya, jumlahnya sesuai atau tidak. Nah, lantas apa yang kemudian harus dilakukan oleh KPU? Ya pertama, buka kembali. Kami mendorong KPU untuk segera membuka kembali data grafik perolehan suara rekapitulasi, baik untuk pemilu presiden ataupun kemudian pemilu legislatif. Yang kedua, jika memang tujuannya adalah untuk meminimalisir polemik dan spekulasi publik ya, atas kesalahan pemindaian dari form C tersebut di data grafik Sirekap tersebut, maka segera diperbaiki data tersebut dan disesuaikan dengan data yang tertera di dalam formulir C. Dan yang terakhir ya, saya kira sebagai bentuk evaluasi ke depan bahwa saya sepakat dengan apa yang disampaikan Bang Sahroni tadi. Karena sejujurnya dalam konteks tata kelola pemilu, ketika teknologi itu diterapkan sejak awal itu harus sudah ada audit terlebih dahulu. Apakah kemudian sistem ini akurat? Apakah sistem ini kuat dari segi cyber security-nya seperti apa? Termasuk ada sertifikasi juga terhadap penggunaan teknologi. Nah, jadi ke depan saya kira evaluasi pentingnya adalah selain tadi yang upaya yang mendesak yang perlu dilakukan adalah perbaikan terhadap berbagai data yang kemudian
dari kesalahan pemindaian optical character recognition ataupun optical mark recognition itu diperbaiki dan kemudian ditampilkan kembali grafik. Nah, ke depan memang kita harus evaluasi menyeluruh sistem IT KPU, salah satunya dengan audit dan kemudian untuk perbaikan ke depan. Karena poin utamanya dari teknologi adalah untuk transparansi dan akuntabilitas. Seperti itu. Oke, jadi kalau Perludem sendiri menilainya sistem IT KPU ini yang bermasalah dan harus dievaluasi ya. Namun di sisi lain kan 5 tahun yang lalu KPU pernah menggunakan situng yang relatif caranya ini hampir tidak jauh berbeda dengan Sirekap. Dan kalau kita lihat 5 tahun yang lalu itu tidak semasif sekarang kecurigaan, kebingungan, dan kegaduhan yang ditimbulkan dari rekapitulasi versi real count KPU yang ditampilkan di laman website KPU. Nah, jadi bagaimana Mas Heroik menilai hal ini? Ya, pertama di 2014 kita mengenal situng tadi, sistem penghitungan suara. Lalu kemudian di pilkada serentak di setiap gelombangnya dari 2015, 17, dan 18 ada juga yang namanya situng. Di 2019 juga namanya situng. Dan itu waktu itu sistem pemindaiannya itu ada di level kabupaten kota. Nah, tetapi di pilkada 2020 kita sudah mengenal tuh istilah Sirekap sebetulnya. Bagaimana kemudian hasil form C1 di TPS, satu plano pada waktu itu langsung difoto menggunakan telepon genggam dari petugas KPPS dan langsung dikirim dan dipublikasikan. Nah, sebetulnya ketika pilkada serentak 2020 lalu juga gitu ya, bahkan ketika penggunaan situng itu ada salah pemindaian juga gitu ya. Ada beberapa angka yang kemudian tidak sesuai dan kalau kita masih ingat di pemilu presiden 2019 lalu, situng sampai dipersoalkan juga di Mahkamah Konstitusi. Tetapi pada waktu itu KPU cukup cepat dan responsif terhadap kesalahan pemindaian dari sistem, dari form C yang kemudian diterjemahkan ke dalam data angka ataupun grafik pada waktu itu yang tidak sesuai dengan form C-nya, angkanya langsung diperbaiki. Sehingga kemudian ada respon cepat di publik dan kemudian publik tidak ada spekulasi lebih jauh. Nah, saya kira apa polemik dan diskursus yang terjadi hari ini, salah satunya adalah karena faktor kurang responsifnya KPU kemudian memperbaiki dan juga memberikan klarifikasi kepada publik bahwa data itu ada kesalahan pemindaian dari form C, berapa jumlahnya, ini yang sudah diperbaiki dan bisa dilihat kembali. Nah, artinya memang langkah strategis cepat yang harus dilakukan oleh KPU adalah perbaiki itu, bukan kemudian menutup data grafik dari sistem informasi rekapitulasi suara itu, Mbak. Oke, Mas Heroik, apa yang membuat KPU ini sekarang ya tidak bisa responsif cepat seperti 5 tahun yang lalu begitu? Karena error data itu memang akan selalu ada, tapi yang dibutuhkan publik kan penjelasan, tidak seperti sekarang tiba-tiba penutupan. Akhirnya kan publik jadi berspekulasi, oh apakah ini karena banyak keterlibatan dari dinasti pemerintahan atau dinasti politik Jokowi yang ada saat ini begitu? Dan wajar tidak kalau publik beranggapan seperti itu, Mas? Ya, saya kira kalau kemudian data grafik itu ditutup, ya wajar kemudian ada muncul spekulasi-spekulasi baru. Makanya kami ketika tahu bahwa data grafik itu ditutup, nah ini justru bukan akan mengakhiri polemik, justru akan kemudian menghasilkan satu polemik baru dan muncul spekulasi-spekulasi baru. Padahal sejak awal ketika KPU merespon adanya kesalahan pemindaian dan menjelaskan bahwa Sirekap ini adalah bentuk transparansi dan akuntabilitas sekaligus alat bantu dan rekapitulasi yang sesungguhnya ada dilakukan berjenjang, itu sudah cukup bagus di awal. Tetapi kemudian ketika ada Sirekap dan kemudian data grafiknya ditutup, yang ini kemudian akan menimbulkan polemik baru. Kalau kemudian ditanya kenapa KPU tidak cukup responsif terhadap kesalahan pembacaan dari sistem informasi rekapitulasi suara ini, saya kira sebetulnya kan KPU punya sumber daya yang cukup mumpuni ya. Dia punya struktur sampai dengan level TPS, kabupaten, kota, provinsi mereka punya. Dan tim IT pun mereka saya yakin punya seperti itu. Bahkan kalau kita lihat ya, KPU itu punya juga gugus tugas keamanan cyber pemilu. Nah, artinya memang ini perlu dilihat lebih lanjut gitu ya. Apakah hari ini KPU sedang masih memetakan gitu ya, atau kemudian sebetulnya sudah ada lalu kemudian akan dipublikasikan kembali. Nah, tapi poin penting utama bagi kami untuk mengakhiri polemik yang kemudian dan spekulasi publik ya terhadap penggelembungan suara, justru baiknya dibuka seluas-luasnya. Termasuk adalah data grafik. Kalaupun memang masih ada kesalahan pemindaian, itu kan ada kontrol publik yang kemudian publik menyampaikan ini loh masih ada kesalahan pemindaian yang kemudian harus diperbaiki. Tidak perlu kemudian ditutup-tutupi kalau ada pun kesalahan pemindaian seperti itu, Pak.
Baik, jadi transparansi dan penjelasan begitu ya mungkin dibutuhkan publik saat ini. Betul. Atas perbedaan-perbedaan atau kebingungan yang selama ini sudah ada sejak awal ya dari sistem Sirekap saat penghitungan suara dimulai. Baik, peneliti senior Perludem Heroik M. Pratama, terima kasih sudah memberikan informasi di Berita Pemilu. Terima kasih.